Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dari program studi Hukum Keluarga Islam. Saya akan memaparkan materi mengenai penulisan tanda baca, huruf kapital, miring, dan tebal. A. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Jenderal Kancil, Dewa Pedang, dan Alessandro Volta. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasehati anaknya, berhati-hatilah nak. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, Allah, Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, Agun Permana, Sarjana Hukum. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, Proklamasi Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Gubernur Papua Barat. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Lebaran, dan hari Natal. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, Gunung Semeru, Jalan Sulawesi, Dataran Tinggi, Bukit Barisan. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari F. Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf
Pertama, unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH, Sarjana Hukum, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, SDR, Saudara, NY, Nyonya, TN, Tuan, Prof, Profesor, DR, Dokter, ST, Sultan, RA, Raden Ayu, dan KH, Kiai Haji. 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa, Bu? Dan silahkan duduk, Dik, kata orang itu. Selanjutnya B. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa masing-masing. Terakhir C. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DA seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab, misalnya latar belakang dan masalah. Itulah tadi sedikit materi mengenai penulisan tanda baca huruf kapital miring dan tebal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.